Dorian's request. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1076. Permintaan Dorian. Di luar ruang. Tahun 2016. Di Hat Trick Inn. Di 22 Hope Street, Sherwood Borough. Force langsung melangkah melalui dinding tanpa menarik perhatian siapapun. Kemudian, dia mengetuk pintu dengan ritme yang telah disepakati sebelumnya. Tak lama kemudian, Dorian Gray Abraham, yang berpakaian hitam dengan bahu yang lebar dan lengan yang kekar, membuka kunci pintu dan memutar gagang pintu. Sang gentleman dengan cepat memperkirakan keadaan sekitar dan memberi jalan bagi Force untuk masuk ke dalam ruangan. Aku benar-benar tidak menyangka kau bisa menjadi scribe secepat ini. Setelah menutup pintu, Dorian dengan hati-hati memeriksa kunci pintu sebelum berbalik dan menghela napas. Berdasarkan standar era ini, dia dianggap sebagai pria parubaya. Tetapi dia masih seorang astrologer urutan 7. Dia tidak memiliki harapan untuk maju. Namun, muridnya, Force Wall, membutuhkan waktu sekitar setahun untuk bergerak dari urutan 9 ke urutan 6. Perbandingan antara mereka berdua membuat Dorian merasa pedih dan sedih. Garis keturunan keluarga Abraham seharusnya menjadi bangsawan yang mulia dan patut dicontoh. Tetapi sekarang, itu menjadi kutukan berat yang membuatnya tertekan. Itu karena kau mengajarkanku dengan baik. Meskipun Force tidak suka keluar dan lebih menikmati tinggal di rumah, dia tetap diundang oleh para bangsawan dari waktu ke waktu. Dia adalah penulis terlaris yang berpartisipasi dalam salon sastra masyarakat kelas atas. Jadi dia tidak bodoh dalam cara berbicara. Selain itu, dia memang telah mendapatkan banyak bantuan dari gurunya. Dari pengetahuan dan uang, hingga formula dan bahan. Dorian memandangnya dan menggelengkan kepala dengan senyuman. Bukan berarti kau satu-satunya muridku. Sejauh yang aku ingat, kecepatan kemajuan ini hanya bisa disamai oleh satu orang. Dia terdiam sejenak dan melanjutkan. Selanjutnya, targetmu adalah urutan 5 Traveler. Dan aku memiliki harapan yang lebih tinggi untukmu. Aku berharap kau bisa mencapai dewa dan menjadi seorang Secret Sorcerer urutan 4. Tentu saja, aku juga memiliki permintaan. Ketika kau benar-benar menjadi demigod, cobalah untuk berdoa kepada suatu keberadaan tersembunyi dan dengarkan jawabannya untuk mencari tahu apa yang dia bicarakan. Ini memang sedikit berbahaya, tetapi seorang demigod, urutan 4 akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Tanpa ada elemen lain yang terlibat, seharusnya tidak ada masalah. Guru, apakah jawaban ini penting bagimu? Meskipun Force tahu apa yang terjadi, dia tetap bertindak penasaran dan bingung. Dorian terdiam selama beberapa detik sebelum menghela napas. Itu sangat penting. Orang tuaku, saudaraku, saudari-saudariku, anak-anakku, terlalu banyak orang yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam pencarian jawaban ini. Tetapi sia-sia. Jangan khawatir. Kami membayar harga yang sangat besar karena ada kutukan kuno di garis keturunan keluarga kami. Dan kau tidak terkait dengan kami secara darah. Aku tidak berharap menemukan cara untuk memecahkan kutukan melalui jawaban itu selama generasiku. Namun, aku berharap bisa mengetahui dari mana asalnya dan memahami penyebab kematianku. Setelah mengucapkan ini, Dorian menarik napas dalam-dalam dan tidak melanjutkan. Entah kenapa, Force dapat merasakan beban waktu yang telah terakumulasi selama 1000 tahun, generasi demi generasi, menimpa bahunya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya bagi seorang individu ketika nenek moyang, orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak mereka langsung atau tidak langsung mati akibat kutukan yang sama. Memikirkan betapa baiknya gurunya merawatnya, Force yang hanya menerima perawatan semacam ini dari para tetua, membuka matanya, menundukkan kepala dan mengangguk. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dorian menahan perasaannya dan sedikit mengangguk. Sifatmu yang paling terpuji adalah kebaikanmu. Force merasa sedikit malu saat dia beralih untuk membahas frasa yang pernah disebutkan oleh gurunya. Keluarga? Dia ingat bahwa gurunya tidak pernah memberitahunya tentang keluarga Abraham. Dia mengklaim bahwa dia, Lawrence, dan Aulisa adalah anggota organisasi rahasia. Untuk membedakan antara hal-hal yang telah diceritakan gurunya dan apa yang dia pelajari di Tarot Club, Force telah membuat daftar serius tentang apa yang harus dia ketahui sebelum meninggalkan rumah, untuk mencegah dirinya secara tidak sengaja mengungkapkan informasi yang seharusnya tidak dia ungkapkan. Dorian menjawab dengan sederhana, "Untuk memecahkan kutukan, semua orang dalam keluargaku bergabung dengan organisasi itu." Dia segera mengubah topik pembicaraan. "Mengapa kau pindah dengan terburu-buru kali ini?"
Aku menjadi target oleh Beyonders resmi. Force pertama-tama mengungkapkan setengah kebenaran sebelum sedikit mengeluh tentang tukang pos. Dorian tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menjauh dari Force dan menyiapkan ritual. Dia memanggil makhluk kekosongan yang menyukai musik, Malmouth, dan membuatnya memuntahkan 3 barang. Satu adalah kristal transparan yang hampir ilusi, dan barang kedua adalah selembar kulit domba kuno. Ketiga adalah ransel kecil untuk pemburu. Ini adalah karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh seorang traveler. Dengan ini, kau tidak perlu mengumpulkan bahan utama tambahan. Ini adalah formula ramuan traveler. Ransel ini berisi bahan tambahan yang sesuai. Jika kau tidak memiliki cara yang baik untuk menyimpannya, coba sebaik mungkin untuk menghabiskan ramuan scribe dalam waktu setengah tahun. Jika tidak, spiritualitas mereka akan hilang sepenuhnya. Dorian menyerahkan semuanya kepada Force. Terima kasih, Guru, kata Force dengan tulus. Kemudian dia membuka kulit domba dan dengan cepat meneliti formula ramuan sebelum memfokuskan perhatian pada ritual. Siapkan koordinat khusus di 4 tempat yang sepenuhnya berbeda di dunia roh, yang semuanya ditempatkan sangat jauh satu sama lain. Tujuan dari ritual ini adalah, Force berpikir selama beberapa detik dan bertanya kepada gurunya. Setelah mengkonsumsi ramuan Traveler, kau akan berkeliaran di dunia roh dengan kacau. Ketika kau menguasai beberapa tingkat awal dari kekuatanmu, kau akan menyadari bahwa kau telah tersesat. Pada saat itu, kau bisa menggunakan 4 koordinat khusus untuk kembali ke dunia nyata. Jika tidak, kau akan terjebak di kedalaman dunia roh untuk waktu yang lama. Tidak hanya berbahaya di dalamnya, tetapi juga akan mengasimilasi dirimu, membuatmu kehilangan akal dan menjadi makhluk hidup yang terikat pada dunia roh. Meskipun Dorian tidak berharap untuk menjadi seorang traveler, dia telah melihat murid-murid yang maju ke urutan 5 sebelumnya. Kalau begitu harus ada alternatif lain. Force bergumam dalam pikirannya. Ya, Dorian mengangguk dan berkata, sebelumnya, ada sesuatu dalam organisasi yang bisa memungkinkan orang untuk kembali ke dunia nyata dari dunia roh dengan segera. Sayangnya, itu hilang. Tanpa menunggu Force bertanya, Dorian berkata, jika aku bilang, jika kau benar-benar menjadi demigod dan memenuhi harapanku, aku akan menyerahkan barang penting yang aku tangani kepadamu. Ini adalah harapan yang dimiliki gurumu untukmu. Salah satu artefak tertutup yang kuat dari keluarga Abraham. Force memiliki dugaan samar, tetapi dia tidak berani berjanji apapun. Dia mengatakan hal yang sama. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Setelah itu, dia bertanya dengan penasaran. Guru, kau menyebutkan bahwa urutan 4 adalah Secret Sorcerer. Bagaimana dengan urutan 3, 2, dan urutan 1? Dorian langsung tertawa. Kau hanya seorang urutan 6. Ya, nama urutan 3 adalah Wanderer. Urutan 2 adalah Planeswalker. Dan nama ramuan urutan 1 adalah Key of Stars. Bagus kau menyebutkan ini. Aku sebenarnya lupa untuk menyusun daftar hal-hal yang perlu diperhatikan di dunia roh. Ini adalah hal-hal yang harus diingat setelah menjadi seorang traveler. Kalau begitu, aku akan tinggal 1 malam lagi. Kau bisa mengunjungiku besok untuk dokumen-dokumen itu. Saat Force merenungkan nama-nama ramuan urutan tinggi dari jalur apprentice, dia setuju. Baiklah, Guru. Setelah menyelesaikan urusan ini, Dorian berjalan mondar-mandir dan berpikir sejenak sebelum memberi instruksi. Karakteristik Beyonder dari jalur yang sama memiliki daya tarik tertentu satu sama lain. Ini tidak terlihat jelas saat seseorang berada di urutan rendah, tetapi semakin tinggi urutannya, semakin kuat daya tariknya. Terkadang, daya tarik semacam ini bukan sesuatu yang bisa kau rasakan secara langsung, dan juga membuatmu secara tidak sadar mendekati seorang Beyonder urutan tinggi dari jalur yang sama. Ketika kau menjadi traveler, kau harus memperhatikan hal ini. Pada titik ini, Dorian terhenti dan berkata, tidak banyak demigod dari jalur apprentice yang masih hidup. Di antara mereka, kau perlu sangat berhati-hati terhadap seorang pria bernama Botis. Dia adalah Saint of Secrets dari Aurora Order dan, sama seperti Louis, dia adalah pengkhianat organisasi kami. Aku akan memberimu potret dirinya besok. Botis. Force mengulang nama yang disebutkan gurunya dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman baru tentang Oracle Aurora Order, Louis Wynn, dari pertemuan sebelumnya. Mungkin itu bukan kebetulan, tetapi daya tarik antara karakteristik Beyonder, guru memiliki artefak tertutup yang cukup kuat dari jalur apprentice di dirinya. Force dengan cepat menekan pemikiran ini dan mulai meminta nasihat tentang bagaimana bertindak sebagai scribe.
Di rumah tangga Burke di kota Perak. Sebenarnya ada jalur yang bisa melewati depan Giant King's Court dan masuk ke dalam dari Wanning Forest dan Barren Tunnel. Burke mengingat informasi yang telah dibagikan oleh Mr. World di atas kabut abu-abu. Ini sangat penting bagi kota Perak, karena eksplorasi tahap awal setelah Camp Afternoon Town menunjukkan bahwa semakin dekat mereka dengan Giant King's Court, semakin kuat monster-monster yang berasal dari kegelapan. Aku harus memberitahu ketua. Derek tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar dari rumahnya, langsung menuju menara. Sesuai harapannya, dia melihat ketua Dewan 6 anggota, Colin Iliad. Dia mengikuti instruksi Mr. Hangman dan mengatakan bahwa dia telah mengingat beberapa mural yang dia lihat di bayangan Afternoon Town. Di sana terdapat jalur rahasia yang mengarah ke Giant King's Court. Colin Iliad mendengarkan dengan tenang tanpa mengganggu narasi Derek. Akhirnya dia mengangguk perlahan dan berkata, "Bagus, kau telah melakukan dengan baik. Apa yang kau inginkan sebagai tukaran untuk kontribusi ini?" "Otak lengkap dari si ekor naga pikiran dewasa." Derek sudah siap. Colin tidak bertanya mengapa. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Jika jalur rahasia itu nyata, maka nilainya pasti melebihi otak lengkap dari seekor naga pikiran dewasa." Kau bisa memilih sesuatu yang lain. Apakah kau tertarik dengan formula ramuan untuk urutan yang relatif lebih tinggi dari jalur planter? Ini adalah pertanyaan untuk Mr. Full. Sementara Derek tercerahkan, dia berkata dengan terkejut, "Apakah kita memiliki formula ramuan untuk urutan yang relatif lebih tinggi dari jalur planter?" Dia tidak ingat akan hal itu. Tentu saja, kau harus ingat bahwa Ratu Giant King adalah Dewi Panen, tetapi daerah sekitarnya kekurangan bahan beyonder yang sesuai. Tidak perlu terburu-buru, kau bisa memikirkannya lagi. Colin Iliad dengan tenang mengalihkan topik. "Apakah kau terampil dengan kekuatan Priest of Light milikmu?" "Yah!" jawab Derek singkat. Colin terdiam sejenak saat melihat anak remaja di depannya dan berkata, "Artifak tertutup tingkat saint seperti apa yang ingin kau pilih?" Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litenovel.id.